beli rumah subsidi atau non-subsidi ya? Kamu bingung menentukan skema cicilan KPR, subsidi atau non-subsidi? Belum tahu apa aja bedanya? Yuk kita bedah sama-sama. Meluncur! KPR subsidi adalah kredit pemilikan rumah yang mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik uang muka atau suku bunga. Sementara non-subsidi adalah kredit pemilikan rumah yang dilakukan bank konvensional kepada masyarakat. Lantas, apa saja perbedaannya? Enak dong tuh yang subsidi, dapat bantuan uang muka sama suku bunga. Tidak semua masyarakat bisa mendapatkan KPR subsidi, ada syarat yang harus dipenuhi. Berikut perbedaan KPR subsidi dan non-subsidi dari segi syarat pengajuannya. Yang pertama, untuk yang subsidi harus WNI yang berdomisili di Indonesia. Untuk non-subsidi juga WNI yang berdomisili di Indonesia. Sama aja ya. Yang kedua, untuk subsidi usia minimal 21 tahun atau telah menikah. Untuk non-subsidi usia minimal 18 tahun atau telah menikah. Yang ketiga, untuk subsidi masa kerja atau minimal telah memiliki usaha selama 1 tahun. Untuk non-subsidi berstatus karyawan, pengusaha, atau profesional. Untuk karyawan, memiliki masa kerja minimal 1 tahun dan pengalaman minimal 2 tahun. Untuk pengusaha dan profesional, minimal telah menggeluti bidangnya selama minimal 2 tahun. Syarat pengajuan selanjutnya untuk subsidi, belum pernah memiliki rumah pribadi. Untuk non-subsidi, ya bebas-bebas saja, selama lolos BI checking. Untuk subsidi selanjutnya, belum pernah mendapatkan subsidi kepemilikan rumah dari pemerintah. Selanjutnya, untuk rumah subsidi, penghasilan per bulan maksimal 4 juta rupiah untuk rumah tapak, dan 7 juta rupiah untuk rumah susun. Selanjutnya, untuk subsidi memiliki NPWP, SPT, dan PPH. Syarat selanjutnya untuk subsidi, ketika kredit telah lunas, maksimal usia karyawan 60 tahun dan profesional 65 tahun. Sementara untuk non-subsidi, maksimal karyawan usia 55 tahun dan profesional 65 tahun. Perbedaan selanjutnya adalah harga rumah. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, dengan adanya subsidi dari pemerintah, membuat rumah subsidi harganya jadi lebih terjangkau daripada rumah non-subsidi. Nah, perbedaannya, kalau harga rumah subsidi, harga di angka 150-300 juta rupiah. Sementara untuk non-subsidi, kira-kira 300 juta atau ya bebas lah, selama Remo beli mah suka-suka. Perbedaan selanjutnya ada di jenis suku bunga. Seperti yang kita ketahui, kalau membeli rumah non-subsidi itu ada bunga fix, flat rate, bunga tetap, dan bunga floating rate. Untuk bunga tetap tidak mengalami perubahan dari awal cicilan sampai pelunasan. Walaupun saldo pinjaman telah berkurang, jumlah cicilan yang dibayarkan akan tetap sama. Sementara floating rate adalah jenis suku bunga yang mengikuti perkembangan tingkat bunga di pasar uang, sehingga jumlah cicilannya bisa berubah-ubah. Jika suku bunga di pasar uang melonjak, maka cicilan pun ikut bertambah. Namun, jika bunga di pasar uang tengah turun, maka cicilannya juga otomatis akan turun. Nah, berbeda dengan non-subsidi yang menggunakan 2 jenis suku bunga tersebut, untuk rumah subsidi hanya menggunakan 1 jenis suku bunga, yaitu fix sebesar 5%. Perbedaan selanjutnya adalah jumlah ukuran. Untuk rumah subsidi maksimal 36 meter persegi. Nah, kalau rumah non-subsidi bisa melebihi 36 meter persegi. Perbedaan selanjutnya adalah perbedaan fasilitas. Yang pasti kalau di rumah subsidi itu ada kamar tidur, kamar mandi, dan ruang tamu. Sementara di rumah non-subsidi ya bisa dikembangkan sesuai dengan marketing dari pengembang tersebut. Perbedaan selanjutnya adalah lokasi. Kalau rumah subsidi itu biasanya jauh dari pusat kota, karena tujuan dari rumah subsidi tersebut adalah untuk mengembangkan kota baru. Nah, kalau rumah non-subsidi biasanya terletak di lokasi-lokasi yang strategis. Nah, mengapa rumah subsidi jauh dari pusat kota? Karena harga yang dipatok dari pemerintah pun sudah fix, misalnya 150-160 juta untuk tipe 36 meter persegi. Nah, pertanyaannya apakah ada dengan luas 30
sampai 36 meter persegi misal di Jakarta aja. Dengan harga tersebut ya nggak mungkin kan ada. Makanya rumah subsidi itu jauh dari pusat kota. Perbedaan selanjutnya adalah waktu renovasi. Nah, kalau rumah subsidi boleh direnovasi setelah dihuni selama 2 tahun. Kalau untuk non-subsidi tergantung kebijakan dari pengembang tersebut. Perbedaan selanjutnya, agar tepat sasaran, rumah subsidi itu tidak boleh disewakan atau dijual. Nah, sementara untuk non-subsidi ya bebas-bebas saja. Sobat Guyup, murahnya rumah subsidi ini merupakan hasil subsidi dari pemerintah. Supaya subsidi ini tepat sasaran, maka masyarakat harus menempati rumah tersebut. Apabila masyarakat menyewakan atau menjual rumah tersebut, ada sanksi yang dikenakan. Apa saja sanksinya? Menyewakan rumah subsidi atau menjualnya merupakan bentuk pelanggaran atas kewajiban pembeli pada pemerintah. Jika hal ini Anda lakukan, bersiaplah untuk mendapatkan sanksi tegas dari pemerintah. Sanksi yang dikenakan bagi pelanggar ialah pembatalan pembelian dan pengembalian rumah kepada pemerintah. Anda pun harus membayar kembali semua fasilitas pembiayaan yang telah diterima. Selain pengembalian rumah, Anda pun dapat dipidanakan dengan denda Rp 50 juta. Perihal mengenai sanksi ini sendiri telah diatur dalam pasal 152 UU nomor 1 tahun 2011 yang berbunyi, setiap orang yang menyewakan atau mengalihkan kepemilikan atas rumah umum kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50 juta. Namun ada pengecualian yang dibuat pemerintah sehingga Anda dapat menyewakan rumah subsidi, menjualnya atau mengalihkan hak kepemilikannya. Yang pertama adalah telah menghuni dalam kurun waktu 5 tahun untuk rumah, 20 tahun untuk rumah susun. Pindah tempat tinggal karena kondisi sosial ekonomi yang meningkat. Terjadinya pemberian warisan, termasuk jika pemiliknya meninggal dunia. Kepentingan bank pelaksana dalam rangka menyelesaikan kredit pembiayaan yang bermasalah. Di luar alasan-alasan tersebut, rumah subsidi tetap harus digunakan dan dimanfaatkan oleh sang pembeli sendiri. Bagaimana Sobat Guyup? Semoga dengan pemaparan tadi bisa menjadi gambaran buat Sobat Guyup untuk mengambil keputusan. Apakah mengambil skema KPR subsidi atau KPR non-subsidi? Silakan diambil sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Sobat Guyup. Yang pastinya harapan kami, semoga Sobat Guyup bisa lekas memiliki rumah impiannya, biar bisa guyup sama keluarga. Nah, Sobat Guyup, jika kamu suka dengan video ini, silahkan di-share, subscribe jika belum, komen, like, supaya video ini bisa tersebar ke teman-teman yang lain yang membutuhkan informasi seputar rumah subsidi. Oke, Sobat Guyup, cukup sekian. Goodbye. Sampai tanganku tuh menggapaimu, hingga kau pun meragu. Rasa sirna raga bahkan menatap cakrawala di alamku. Hatimu selalu meragu. Berjalan pun kita semua butuh waktu, miskin burung di langit utama.